Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Rahman Rahimin, arhamna birahmatikal wasi'ah, wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Allah masih melanjutkan usia kita, masih memberi kita iman, keyakinan. Orang itu kalau ada imannya, kalau yakinnya berfungsi, dia akan terpaut hati dengan rumah Allah. Karena dalam Quran, di antara ayat yang menyanjung, orang datang ke rumah Allah, orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah akan dekat hatinya ke rumah Allah. Kita masih diberi kuasa untuk sholat, untuk memuji Allah. Kata ulama, bila orang itu meninggal, sesuatu yang paling dirinduinya, yang disukainya, rindu ingin membaca tasbih, subhanallah, rindu ingin membaca tahmid, alhamdulillah, rindu ingin membaca Allahu Akbar, rindu beristighfar, rindu berselawat. Kalau dia pencinta Al-Quran, rindu nak membaca Quran. Sesuatu yang dirindui, yang disukai, yang didambakan, orang yang terbaring dalam kubur, kata ulama, kita mesti baca buku ya. Apa yang dirindukan, apa yang disukai, apa yang diingini orang yang terbaring di liang lahat, ingin membaca subhanallah. Tapi tidak bisa lagi. Mahalnya subhanallah. Kita sesudah salat kita bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Itu mahal. Kita bertahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu mahal. Kemarin kita dah sebut, kalau kita bertasbih, bertahmid, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, itu mahal, Pak. Itu mahal. Datang sembahyang subuh ke masjid, mahal. Sembahyang sunat sebelum subuh, mahal. Lebih mahal dari dunia dan segala isinya. Kalau tak datang sembahyang subuh, berpuluh-puluh kali harta dunia ini ruginya dia. Datang sembahyang subuh saja, dalam hadis sahih, raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang subuh itu nilainya pada sisi Allah lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi tasbih itu mahal, tahmid itu mahal, takbir, zikir-zikir itu mahal semuanya. Zikir, tasbih, tahmid, subhanallah bihamdi, kalau kita baca 100 kali sehari, Allah akan mengampunkan dosa orang itu walaupun sebanyak buih di laut. Jadi mahal. Mahal, jangan pernah berat lidah kita membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Mau pergi ke masjid, kalau jarak masjid dengan rumahnya ada 0,5 kilo, mungkin dapat 200 dalam perjalanan. Kalau ada 200 langkah, nah kita kena kira Pak ya. Karena langkah itu juga dikira, langkah itu juga mahal. Langkah ke masjid, pergi dan pulang itu dinilai. 3 in 1. Setiap langkah dapat 3 nilai. Menghapuskan dosanya,
menaikkan derajatnya, statusnya, dan menulis satu pahala. Ditulis satu pahala untuk dia setiap langkah, dinaikkan derajatnya, dan dihapuskan dosanya. Subhanallah. Subhanallah. Inilah yang mau dibawa nanti menghadap Allah. Kemarin kita bicara tentang istighfar. Istighfar yang dikutip dari firman Allah, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kalau Bapak belum kenal selama ini, sudah diperkenalkan. Sudah dibuat terjemahnya, sudah dibuat analisanya, ada 17 hikmah di situ. Mungkin kalau kita kaji lagi nanti, ada lagi perkembangannya. Ada 17 fadilah di situ. Pernahkah disebut-sebut selama ini? Kalau belum pernah, sebut-sebutlah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Itu mahal, Pak. Karena dia terkait dengan kalamullah. Terkait dengan 2 ayat mulia dalam Quran. Nah, dalam Quran ini ada surah-surah yang paling mulia. Seperti suratul Ikhlas contohnya. Seperti surah Yasin. Ada ayat-ayat yang sangat mahal. Seperti ayat kursi. Maka kita dianjurkan membaca setiap sekali sholat, baca satu ayat kursi. Katanya, siapa yang tekun baca ayat kursi setiap kali sholat, nanti mudah nak masuk jannah. Halangan dia untuk masuk surga Allah hanya mati saja. Dia yang pernah baca ayat kursi, yang pernah malas membaca ayat kursi sudah salam, sholat fardu. Kalau kita pergi ke mana-mana masjid, kadang tidak dibaca orang. Sama ada dia tidak tahu ataupun dia sudah kaya asetnya di sisi Allah ya. Sudah kaya asetnya di sisi Allah. Jangan pernah malas membaca ayat kursi. Ayat kursi itu mahal. Semulia-mulia ayat dalam Quran adalah ayat kursi. Semulia-mulia surah Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah dan ayat kursi, ayat yang paling mulia juga ayat 2 terakhir suratul Baqarah, Amanah Rasulullah sampai Fansurna al-Qawmil Kafirin. Itu jangan pernah malas membacanya setiap malam paling kurang Pak ya. Setiap malam, pokoknya sesudah maghrib, atau sesudah Isya, atau mau tidur. Mau tidur dibaca ayat kursi, dibaca Amanah Rasulullah sampai Fansurna al-Qawmil Kafirin. Nah, kemarin kita sudah uraikan ada 17 fadilatnya. Fadilah yang paling besar pertama dia istighfar. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami Allah, kami akan kembali kepadamu. Susah nanti Allah. Susah kami kalau mati membawa dosa. Karena sudah dibilang kemarin, dosa itu di hari kiamat akan dipikul, akan dibawa menghadap Allah. Dan dibaca kemarin ayatnya ya. Surah An-Nahl. Ayat 25 halaman 269. Liyahmilu auzarahum kamilah. Mereka akan membuat dosa-dosanya komplit. Tidak ada potongan. Karena dia tidak memotong dosanya waktu hidup. Nak mengurangi dosa, banyakkan istighfar, banyakkan langkah ke masjid, banyakkan berbuat taat. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan membuat dosanya komplit, lengkap. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, wa min auzaril ladzina yudhilluna bighairi ilm, dan dosa istrinya dibawa oleh suami. Dosa suami dibawa oleh istri. Dosa ayah dan ibu, dosa anak-anak dibawa oleh ayah dan ibunya. Dosa cucu dibawa oleh kakeknya. Dosa rakyat dibawa oleh pemimpinnya. Pemimpin akan memikul dosa rakyat yang tidak dibimbing, yang tidak membimbing. Subhanallah. Dosa bawahan dibawa oleh atasan. Dosa atasan dibawa oleh bawahan. Kenapa? Bawahan diam saja. Kalau atasan tidak betul, ngomonglah. Kenapa tidak ditegur? Menegur itu wajib. Menegur wajib. Mendengar teguran wajib. Membetulkan yang tak betul, membetulkan yang salah wajib.
Untuk apa gunanya ulama? Untuk apa gunanya Quran? Untuk apa gunanya hadis? Itu untuk membetulkan yang tak betul. Membetulkan yang salah. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan membuat dosanya lengkap pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhilluna bighairi ilm, dan dosa orang yang mereka sesatkan bawahannya, tanggungannya bighairi ilm, karena mereka hidup tanpa ilmu. Suami tidak ada ilmu, lalu istri tidak diajaknya membaca Quran. Ayah bapak tidak ada ilmu, lalu dikasihnya media yang melalaikan. Dikasihnya media yang menimbun dosanya hari-hari. Tidak dibimbing anak menggunakan media. Nah, media orang beriman, media Ahlul Jannah Al-Quran. Anda dipegang Quran di rumahnya. Tidak berbunyi Al-Quran di rumahnya. Tidak terdengar Al-Quran di rumahnya dibaca. Zaman dulu, zaman Nabi Muhammad masih hidup, Nabi akan malam hari akan berjalan dari lorong ke lorong, dari kawasan kependudukan, rumah ini, lorong ini, jalan ini. Nabi patroli, Nabi memantau, memonitor kerja-kerja sahabat. Subhanallah, subhanallah. Ala sa'ama yazirun. Sambungan ayat tadi Pak ya. Sungguh jelek sekali lah dosa mereka. Dosa dibawanya. Datang ke masjid. Insya Allah ya, datang dengan ilmu. Bapak duduk di masjid, Bapak didoakan oleh malaikat. Ya Allah, rahmati Bapak ini, ampuni dosanya, terima tobatnya. 3 in 1. Kalau duduk sejenak membicarakan ilmu, bacakan ayat Quran dan hadis, datang malaikat khusus, pansus. Pasukan khusus datang ke sini, memantau, meliput aktivitas di pagi hari khususnya, datang rombongan malaikat. Pasukan khusus, pansus, datang melihat, memantau berapa orang yang hadir, apa yang dibicarakan, apa yang dibaca. Kemarin kita kasih kertas Pak ya. Bagi yang belum dapat ada lagi di sini. Dikasih kertas, ini nanti jadi saksi di hadapan Allah nanti ini Pak. Ini jadi saksi nanti. Sudah berapa kertas yang Bapak simpan di rumah? Sudah masuk file enggak? Masuk map enggak? Dulu saya di Malaysia sekian tahun saya belajar sana, ada jemaah itu dia bukukan. Dia bukukan ini. Ustaznya sekian bulan Ustaz di sini ceramah ini bukunya. Dibukukannya, dibaginya sama keluarganya. Ini di Brunei diamalkan, di Malaysia diamalkan. Pergi ke masjid, pulangnya membawa bahan bacaan. Karena didengar saya kadang tidak lekat. Ada bacaannya. Ini nanti jadi saksi Pak. Jadi saksi. Subhanallah. Jadi tolong dibaca. Tolong dikoreksi kalau salah. Tolong disempurnakan kalau ada yang tak betul. Subhanallah. Subhanallah. Begitulah ya. Jadi kita kaitkan dengan khutbah Jumat terakhir kemarin. Kita selalu kalau bertazkirah subuh, kita kaitkan dengan khutbah Jumat. Menggaris bawahi khutbah Jumat, meng-highlight khutbah Jumat. Kemarin tuh ada 4 golongan yang akan menyelamatkan penduduk. 4 kategori manusia yang akan mencegah azab. Patut banjir mungkin tidak banjir. Atau banjirnya tidak maksimal. Patut gempa tidak jadi gempa. Atau gempanya ringan. Ada 4 golongan. Kalau masih ingat, kertasnya juga sudah dibagi kemarin. Hari Sabtu sudah dikasih kertasnya. Jumat khutbah, Sabtu sudah siap notanya. Itu Pak ya. Kita bukan ngomong saja, tidak ada pertinggal, ada pertinggal. Ada pertinggal. Kalau mau PDF-nya, minta PDF-nya boleh lagi di forward, di share lagi dengan siapa yang ingin kita kongsi. Ada 4 kemarin kategori manusia yang akan mencegah azab. Pertama, pencinta masjid. Kedua, saling mencintai. Sekarang
Di kita ini lingkungan 8. Berapa penduduk di sini? Berapa yang saling mencintai? Orang yang saling mencintai inilah nanti akan mencegah azab. Faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, ahlu tahajud. Ahlu tahajud. Ahlu tahajud biasanya dia akan ke masjid subuh. Biasanya. Nah, itu satu ya. Satu paket kata orang. Dia mau tahajud, dia mau ke masjid. Nah, dia akan saling mencintai. Yang keempat, orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, inilah istighfarnya. Ini kita cadangkan. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Alangkah indahnya bila kita bisa duduk dengan istri, bila kita bisa duduk dengan keluarga. Kalau dapat waktu sahur, cantik. Kalau tidak dapat waktu sahur, sesudah maghrib, sesudah isya, sore hari, pagi hari, duduklah bersama, bacalah. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Sebelum ini, 2 hari yang lalu kita perkenalkan Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Istighfar yang diajar Nabi kepada sahabat. Waktu sahabat bertanya, sahabat itu menjujar. Nah, kata Semendelian. Kalau kata orang Minang menjuluk, dijuluknya jatuh. Dijujarnya madabu. Apa yang dijujarnya, apa yang dijuluknya? Ya Rasulullah, kaifa nastaghfir? Ya Rasulullah, macam mana kami sebaiknya beristighfar? Kata Nabi, qulu, bacalah, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita sekarang sudah menerima. Tidak menjuluk lagi, tidak menjujar lagi. Tidak meminta lagi, tidak bertanya lagi, sudah siap. Siap pakai, siap amalkan. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, yang itu tuh istighfar dari hadis. Yang ini istighfar dari Al-Quran, dari potongan ayat, Sami'na wa ta'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Di antara keunikan istighfar ini, seperti sudah dibicarakan kemarin, dia dari Al-Quran. Bila dikira jumlah hurufnya, karena kalau kita baca Quran, dia kira per huruf. Nah, baca Quran kira per huruf. Subhanallah. Berapa ayat dibaca satu hari, berapa huruf? Itu akan dikira oleh malaikat. Bapak tak usah kira. Tidak sempat mengiranya, menghitungnya. Tapi kalau kira per surah, ada. Surah Baqarah berapa huruf, ada. Ali Imran berapa huruf, ada. An-Nisa berapa huruf, ada. Yasin berapa huruf, ada. Itu ada catatan rekod ulama. Sampai begitu ya. Karena baca Quran ini kira per huruf, maka ulama membuat kajian tentang jumlah huruf-huruf per surah. Nah, Bapak kalau mau nanti bisa saya kasih. Ada PDF-nya. Jumlah huruf Al-Quran. Satu Al-Quran berapa jumlah hurufnya? Wah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi yang uniknya istighfar ini dia dari ambil dari Al-Quran, jumlah hurufnya sesudah dihitung 20 huruf. Nah, nilai per huruf kita sudah tahu berdasarkan hadis Nabi 10. Jadi sekali sebut Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. 20 huruf kali 10, 200. 200. Subhanallah. Sekali sebut. Berapa detik? 3 detik, 4 detik. Paling lama 5 detik kalau lambat dibacanya. Kalau 5 detik dibacanya Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir 5 detik. Semenit, dikira lagi. Berarti 20 kali. 20 kali 20. Sekali sebut tadi kali 200 ya. Karena per satu kalinya 200. 20 kali 200, 4.000. 4.000 semenit nilai. Dari rumah ke masjid berapa? Dari masjid ke rumah berapa? Dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah. Ambil anak sekolah, mengantar, menjemput. Menunggu kamat, menunggu azan. Pulang ke rumah menunggu istri menghidangkan teh, contohnya. Menyediakan hidangan. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Semenit 4.000.
sampai nanti sekarang baru 17, jadi perlu dibaca-baca juga Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai penutupnya kita baca amanah Rasulullah dan ghufranaka nanti 10 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir 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 ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau Bapak berjalan pergi ke kantor, pergi ke sawah, pergi ke ladang, pergi kemana, membaca zikir, nanti bumi Allah yang Bapak tempuh itu, bumi Allah yang Bapak lalui itu menjadi saksi di hadapan Allah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhala, itu alasannya Pak ya, ayat dalam surah Az-Zalzalah. Pada hari itu bumi akan melaporkan apa aktivitas Bapak di atas bumi ini. Kalau Bapak rajin beristighfar, nanti bumi akan melaporkan Bapak ini asal di pejalan, katanya dia beristighfar, dia bertasbih, dia bertahlil, dia berselawat, dia bertasbih, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dicatatkan, direkodkan, direkam oleh bumi di mana kita berada. Kalau di masjid, bumi masjid, tapak masjid ini, kalau di rumah, tapak perumahan. Pastikan kita jangan pernah jemu bacanya, apalagi kalau mau tidur Pak ya, mau tidur sambil kita memejamkan mata, bacalah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bangun tidur, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, subhanallah. Nanti malaikat kagum tengok Bapak. Bangun tidur, tasbih, zikir, istighfar. Bangun tidur, mau tidur, berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan. Ayat dalam surah Al-Imran dia tentang memuji orang yang berzikir kepada Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, wa ala junubihim. Tengok Pak ya, ayat dalam surah Ali Imran. Allah menyanjung hambanya yang berzikir waktu berdiri. Ayat 191 surah Ali Imran halaman 75. Alladzina yazkuruna Allah. Mereka berzikir kepada Allah qiyaman, waktu berdiri, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Dalam segala posisi, naik kendaraan, jalan kaki, dan lain sebagainya. Ayat 191 surah Ali Imran, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu berzikir kepada Allah waktu berdiri, waktu berjalan, waktu duduk, dan waktu berbaring. Kata orang Brunei melimpang katanya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, sambil memikirkan kejadian langit dan bumi. Bacalah Pak ya, ayat 191 surah Al-Imran. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbullah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.